Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan terkait apa saja yang ada dalam rubu dan bagaimana cara kita mencari kiblat dengan menggunakan rubu. Saya Siti Manafia dengan NIM 118. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada pada rubu mujayab. Untuk komponen yang pertama ada yang namanya al-markas. Al-markas ialah tempat keluarnya benang. Ini ada lubang kecil, ini namanya al-markas. Terus selanjutnya ada yang namanya kaus irtifa. Kaus irtifa ialah busur melengkung yang ada pada rubu mujayab ini. Ini kaus irtifa terdiri dari 90 darjah. Dan setiap darjahnya memiliki 4 menit, terdiri dari 4 menit. 90 darjah ini dibagi menjadi 18 kotak. Ini satu kotaknya ada 5 darjah. Ini satu kotak, ada 5 darjah. Terus kaus irtifa memiliki 12 buruj. Jadi dari awal kaus, ini awal kaus, ini akhir kaus. Dari awal kaus dihitung dari 1 sampai 30 darjah. 1 sampai 30 darjah. Ini ada yang namanya buruj hamil dan mizan. Terus dari 30 ke 60 ada yang namanya buruj saur dan akrob. Terus dari 60 ke 90 ada yang namanya buruj jauzah dan kaus. Terus selanjutnya dari sebaliknya dihitung dari 90 ke 60 ada yang namanya buruj jadion dan saroton. Dari 60 ke 30 ada yang namanya dalu dan al-asad. Dari 30 ke 1 ada buruj kaus dan sumbula. Dan dari ke-12 buruj tadi dibagi menjadi 2. Shimali dan Janubi, yakni utara dan selatan. Ini di sini ada tulisannya, pasti di setiap rubu mujayab ada tulisnya buruj. Untuk komponen selanjutnya ada yang namanya jahit tamam. Jahit tamam ialah garis lurus dari al-markas ke awal kaus, Garis lurus dari al-markas ke awal kaus. Ini namanya jahit tamam. Jahit tamam terdiri dari 60 darjah dan dibagi menjadi 12 kotak ini. Satu kotaknya terdiri dari 5 darjah dan satu darjahnya terdiri dari 4 menit. Kalau menghitung dari al-markas ke awal kaus, ini namanya bilangan mustawiyah. Dan jika menghitung dari awal kaus ke al-markas, namanya bilangan makusah. Yang selanjutnya ada yang namanya sitini. Sitini ialah garis lurus dari al-markas ke akhir kaus. Kurang lebih sama dengan jahit tamam yang terdiri dari 90 darjah dan dibagi menjadi 12 kotak. Satu kotaknya memiliki 5 darjah dan satu darjah terdiri dari 4 menit. Untuk komponen selanjutnya ada yang namanya dairah tajib. Dairah tajib ada 2, yakni dairah tajib awal dan dairah tajib akhir. Dairah tajib awal ialah garis setengah lingkaran yang terbentang dari al-markas ke akhir kaus. Ini namanya dairah tajib awal. Kalau dairah tajib tsani, setengah lingkaran yang terbentang dari al-markas menuju awal kaus. Ini namanya dairah tajib awal dan dairah tajib tsani. Selanjutnya ada yang namanya juyub mabsutoh dan juyub makusah. Juyub mabsutoh ialah semua garis yang keluar dari sitini. Ini garis kecil-kecil ini. Semua garis yang keluar dari sitini namanya juyub mabsutoh. Kalau juyub makusah ialah semua garis kecil yang keluar dari jahit tamam. Ini namanya juyub makusah. Garis lurus yang keluar dari sitini namanya juyub mabsutoh. Kalau yang keluar dari jahit tamam namanya juyub makusah. Selanjutnya ada yang namanya dairatul mail. Dairatul mail ialah ini seperempat lingkaran yang ada dekat dengan al-markas. Ini namanya dairatul mail. Dairatul mail sendiri ada 2 pendapat, yakni menurut ulama mutaqaddimin itu jarak dairatul mail dari al-markas ini ada 24 darjah. Ini kira-kira segini. Ini. Kalau menurut ulama mutaakhirin ini jarak dairatul mail ke al-markas ini ada 23 darjah 20 menit. Jadi kira-kira segini. Cuman beda sedikit. Ini namanya dairatul mail. Ini kebetulan rubu yang saya bawa ini menurut ulama mutaqaddimin. Oke, untuk selanjutnya komponen yang ada dalam rubu mujayab ada yang namanya qaimatudil. Qaimatudil dibagi menjadi 2, yakni qaimatudil maksud dan qaimatudil mangkus. Kalau qaimatudil maksud ialah garis titik-titik di antara juyub mabsutoh. Ini yang ke bawah ini namanya qaimatudil maksud. Qaimatudil maksud dibagi menjadi 2. Qaimatudil maksud bil aqdam dan bil asabi'. Kalau yang bil aqdam ialah ini kasarannya seperti yang paling dekat dari al-markas. Ini namanya qaimatudil maksud bil aqdam. Kalau yang paling jauh ini, yang lebih jauh dari al-markas namanya qaimatudil bil asabi'. Sama juga dengan qaimatudil mangkus. Qaimatudil mangkus ialah garis titik-titik di antara juyub
makusah. Ini namanya Qoimatuddil Mangkus. Qoimatuddil Mangkus dibagi menjadi dua, ada bil aqdam dan bil asobi juga. Sama seperti Qoimatuddil Mabsut. Kalau yang bil aqdam ialah yang paling dekat dengan al-markas, kalau yang jauh ini bil asobi. Komponen selanjutnya ada yang namanya qaus asar. Qaus asar dibagi menjadi dua, qaus asar awal dan qaus asar sani. Ini qaus asar. Ini dan ini. Kalau ini qaus asar awal, kalau ini qaus asar sani. Nah, ini qaus asar ini sebenarnya bagian dari lingkaran besar. Memang terlihat sekilas mata itu seperti garis lurus, tapi ini bagian dari lingkaran besar. Kalau qaus asar awal dihitung dari al-markas, jaraknya ada di 42,20 derajat. Kalau qaus asar sani, jarak dari al-markas ialah 26,30 derajat. Baik, untuk komponen berikutnya ada yang namanya al-hadfah. Al-hadfah ialah ini apa? Seperti potongan ini yang ada di sini ini. Ini namanya al-hadfah. Fungsinya untuk mendapatkan bayangan matahari. Jadi ini ada lubangnya. Ini kelihatan ada lubangnya. Ini fungsinya untuk melihat bayangannya matahari. Untuk komponen selanjutnya ada yang namanya khait, al-khait. Ini tali yang panjang ini namanya al-khait. Kalau tali yang pendek ini namanya muri. Dan yang terakhir ada yang namanya sakul. Kalau sakul ini sesuai kebutuhan saja, opsional. Ini mau dikasih nggak apa-apa, kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa. Fungsinya hanya untuk pemberat. Sekian komponen yang ada pada kerupuk mujayab ini. Baik, saya Torik Ilmi dengan NIM 181 dari kelompok 2 akan menjelaskan bagaimana cara menghitung lintang. Lintang Kota Malang itu 7 derajat 58. Baik. Terus ini kita menghitungnya dari awal kos. Ini ke sini 5, geser dikit 2, ketemunya 7 derajat. Kan lebih 58. 58-nya tuh di sini ya. Apabila ditarik ke atas ke awal ini, itu ketemunya 8. Baik, sekian dari saya. Nama saya Khalil Ridwan Maulana, akhiran NIM 041. Di sini akan menjelaskan cara menggunakan rubuk menghitung arah butul-butul. Pertama-tama yakni letakkan void di akhir kos di sebelah sini ya. Lalu murinya itu letakkan di arah di derajat 8. Nah, derajat 8 itu di sini. Hitung dari ini. Itu 2 3. Ini derajat 8 ya. Lalu setelah diletakkan di derajat 8 murinya, terus voidnya garis ini tadi ditarik ke 21 derajat. Nah, 21 derajat itu di sini. 21,30. 21 derajat, 30. Nah, lalu cara menghitung butul-butulnya itu dari ini, dari murinya tadi yang diletakkan di 8 derajat tadi ditarik ke atas. Ditarik ke atas. Nah, berarti ketemunya di sini. Nah, lalu dihitung kotaknya ini ada berapa? 1 2 3. Jadi hasilnya untuk butul-butul yakni 3 derajat. Nama saya Sien Maulana Ridho, NIM akhir 083. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari aslul mutlak. Yang pertama, kita letakkan void pada akhir kaus seperti ini. Lalu kita tarik ke 21 dari akhir. Maka ketemunya ada di sini. Lalu setelah itu kita tarik ke atas. Dari 21 kita tarik ke atas ini, maka bertemunya hasilnya 56 derajat. Dan selanjutnya teman-teman, kita akan mencari nilai fadlul tul. Nah, jadi fadlul tul itu adalah dengan mengurangi nilai bujur tempat dikurangin bujur Mekah. Nah, jadi rumusnya itu adalah bujur tempat dikurangin bujur Mekah, hasilnya adalah fadlul tul. Contoh nih, koordinat Malang itu 112 derajat 37 detik. Dikurangin dengan bujur Mekah yaitu 39 derajat 50 detik, hasilnya adalah 72 derajat 47 detik. Nah, jadi hasil fadlul tul adalah 72 derajat 47 detik. Saya Kianan Al-Kabal Cariago dengan akhiran NIM 0054. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari aslul muadal. Seperti yang bisa kita lihat, caranya ialah tarik koid ke akhir kaus. Lalu tempatkan muri di angka 56. Sini. Kemudian
Geser sampai ke angka 72. Sini. Lalu tarik ke atas. Set. Lah. Sampai akhirnya ketemu dengan angka 17. Dan inilah jawaban dari Aslul Mu'adal. Perkenalkan, nama saya Alif Al-Fatih dengan NIM 1703. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan mencari nilai Jaib Irtifa Usamti. Nah, kurangilah Aslul Mu'adal dengan Budul Kutur, maka hasilnya Jaib Irtifa Usamti. Kita ambil contoh di alun-alun Kota Malang. Nah, Aslul Mu'adalnya di alun-alun Kota Malang itu 1730 dan Budul Kuturnya adalah 3. Maka hasil Jaib Irtifa Usamti adalah 14 derajat 30. Selanjutnya adalah cari nilai tamam Irtifa Usamti. Nah, kurangilah nilai 90 derajat dengan nilai Irtifa Usamti, maka hasilnya tamam Irtifa Usamti. Contohnya di alun-alun Kota Malang. 90 derajat dikurangi 14 derajat 30. Yang mana 14 derajat 30 adalah nilai Jaib Irtifa Usamti di alun-alun Kota Malang. Maka hasilnya 75 derajat 30. Nah, 75 derajat 30 adalah nilai tamam Irtifa Usamti di alun-alun Kota Malang. Saya Abdul Tias Salmaini, NIM Akhir 125 akan menjelaskan tentang penentuan nilai dari Jaib Syiah. Langkah pertama, marilah kita letakkan poin pada akhir paus. Setelah itu, kita tentukan, kita cari dan letakkan poin pada nilai 7 derajat 58 menit. Seperti ini. Dari akhir paus. Setelah itu, kita tarik muri kepada nilai 21 derajat 30 menit. Kemudian yang terakhir, kita tarik poin kepada CTD seperti ini, yang dihitung dari awal paus, jadi muncullah nilai 22 derajat. Jadi inilah nilai dari Jaib Syiah, yaitu 22 derajat. Perkenalkan, nama saya Efrosya dengan NIM 056 akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita mencari Hi1 Samti dengan menggunakan ruku. Jadi langkah pertama adalah koid atau talinya kita taruh di akhir kaus. Akhir kaus adalah di sini dan ini awal kaus. Koidnya kita taruh di akhir kaus, lalu kita mencari lintang malang adalah 7 derajat 58. Kita ambil dari arah akhir kaus ya, 7 derajat 58 kira-kiranya ada di sini, dikira-kirakan ada di sini ya. Lalu kita mencari Irtifa Usamti. Irtifa Usamtinya Kota Malang adalah 1430 derajat. Kita ambil dari awal kaus. Irtifa Usamtinya 1430 dikira-kirakan di sini ya. Lalu kita tarik ke atas sampai bertemu dengan ujung khoid. Nah, di sini. Setelah kita bertemu dengan ujung khoid, kita tarik ke arah kanan. Nah, setelah itu kita mendapatkan nilai 2 untuk Hi1 Samti Kota Malang. Perkenalkan, nama saya Fadil Hasim Ali, NIM 23020111112. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan Ta'dilus Samti. Nah, Ta'dilus Samti ini adalah kelanjutan dari Jaib Syiah dengan Hi1 Samti. Nah, Ta'dilus Samti itu sendiri, teman-teman, adalah penambahan Jaib Syiah dengan Hi1 Samti. Nah, sebelumnya sama teman-teman yang lain sudah dicari hasil dari Jaib Syiah dengan Hi1 Samti untuk Kota Malang. Nah, untuk Jaib Syiah Kota Malang itu mendapatkan 22 derajat. Sedangkan untuk Hi1 Samtinya yaitu 2 derajat. Nah, hasil penambahannya 22 derajat ditambah dengan 2 derajat yaitu 24 derajat. Maka kita ketahui Ta'dilus Samti Kota Malang adalah 24 derajat. Nah, seperti itu teman-teman untuk penghitungan Ta'dilus Samti. Perkenalkan, nama saya Madudin Siraj Alamin dengan NIM 21020111187. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mencari samtul kiblat, yaitu dari sisi ini awal kita merujuk ke 75 derajat 30 detik. 75 derajat 30 detik. Kita berikan space di titik sini. Lalu dari 75 derajat 30 detik kita tarik ke atas untuk mengetahui sitini awal, yaitu bertemu di 58 30 derajat 58 sih. Setelah 58 derajat kita tarik di awal sitini
di angka 24 derajat. Setelah mengetahui di angka 24 derajat, maka kita tarik ke atas hingga bertemu di angka 24 derajat. Ini tarik ke atas, red. Dan maka hasil dari samtul kiblat adalah 24 derajat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.